Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan terkait dengan materi yang berikutnya adalah untuk vektor, yaitu menentukan resultan vektor. Jadi, untuk menentukan besar resultan vektor ada dua cara. Yang pertama adalah dengan metode grafis, yang berikutnya adalah dengan metode analitis. Untuk metode grafis, ini sudah pernah Ibu bahas di pertemuan yang sebelumnya ya, di pertemuan terakhir, bahwa untuk metode grafis itu kita intinya adalah untuk mencari resultannya dengan cara menggambar. Jadi kalian cukup hanya menggunakan mistar dan busur derajat, kalian dapat menentukan berapa besar dari resultan vektornya ya. Yang berikutnya, yang kedua adalah menentukan besar resultan vektor dengan metode analitis. Jadi di sini ada bentar ya. Ada dua buah vektor, yaitu ada vektor V1 dan vektor V2. Kita akan mencari berapakah besar resultan vektornya. Maka rumusnya yang digunakan adalah R sama dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 V1 V2 cos alfa. V1 dia menandakan sebagai vektor yang pertama, V2-nya adalah besar vektor yang kedua, cos alfa. Alfa ini merupakan besar sudut yang dibentuk antara dua buah vektor. Maka ini adalah untuk cara mencarinya. Yang berikutnya, Ibu langsung ke contoh soal aja ya. Untuk contoh soal nomor 15, diketahui dua buah vektor gaya besarnya F1 sama dengan 5 Newton dan F2 sama dengan 7 Newton membentuk sudut apit 90 derajat. Resultan kedua vektor tersebut adalah, berarti kita bisa menggunakan rumus untuk dengan metode analitis ya. Oke, sebentar. Dua buah vektor berarti di sini diketahui. Oh ya, jangan lupa kalau untuk mengerjakan perhitungan harus menggunakan diketahui dan juga ditanya. Diketahui F1-nya sama dengan 5 Newton, berikutnya F2-nya sama dengan 7 Newton, membentuk sudut apit 90 derajat, berarti di sini sebagai alfanya yaitu 90 derajat. Resultan kedua vektor tersebut adalah, berarti yang ditanyakan yaitu besar dari R-nya. Maka untuk mencari R kita gunakan rumus yang tadi, yaitu akar V1-nya bisa kita ganti dengan F1. Berarti di sini F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos alfa. Kita masukkan F1-nya adalah 5 kuadrat, berikutnya F2-nya 7 kuadrat ditambah 2 kali 5 kali 7 kali cos alfanya adalah 90 derajat. Maka tinggal kita hitung. 5 kuadrat adalah 25, 7 kuadrat adalah 49. Yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa untuk cos dari 90 yaitu bernilai 0. Maka 0 0 dikali dengan 7 kali 5 kali 2, maka dia hasilnya akan 0. Maka di sini berarti ditambah dengan 0. Maka tinggal kita jumlahkan 25 tambah 49 yaitu jumlahnya 74. Maka untuk R-nya yang didapatkan yaitu resultannya sebesar akar 74 Newton. Maka di sini untuk mencari resultan vektor yang akan kita gunakan hanyalah F1, F2 dan besar alfanya itu sendiri berapa. Maka itu untuk mencari besar resultan vektor. Kita coba contoh soal yang kedua. Dua buah vektor gaya A sama dengan 10 Newton, berarti diketahui untuk FA-nya sama dengan 10 Newton, berikutnya F2-nya sama dengan 12 Newton, mengapit sudut 60 derajat. Diketahui alfanya adalah 60 derajat. Maka yang ditanyakan berapakah besar resultan vektornya? Maka di sini kita gunakan rumusnya seperti yang tadi ya. Berarti R sama dengan
FA kuadrat ditambah, ini FB ya, FB kuadrat ditambah 2FA FB lalu dikali dengan cos 60 derajat. Maka kita hitung FA kuadrat berarti 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 12 kali cos 60 derajat. 10 kuadrat adalah 100 ditambah 12 kuadrat 144. Nah, kita ingat bahwa untuk cos 60 derajat adalah setengah. Berarti setengah dikali dengan 2 dikali dengan 10 dikali dengan 12 akan didapatkan hasilnya yaitu 130. Maka tinggal kita jumlahkan 130 tambah 100 tambah 144 yaitu akar 374. Tinggal kita cari, ini akar biasa ya. 100 ditambah 144 tambah 130. Maka akan didapatkan hasilnya adalah 2 akar 91 Newton. Nah, ini untuk R-nya. Gitu ya cara untuk mengerjakan resultan vektor. Yang berikutnya adalah kita ke penguraian vektor. Jadi untuk penguraian vektor ini nanti bentuk vektornya adalah dia memiliki sudut. Jadi langsung aja ke contoh soal. Kalau gitu penguraian vektor. Di sini kalau untuk penguraian vektor, pada penguraian vektor dibentuk oleh sumbu X dan juga sumbu Y. Lalu ada vektor F1 dengan besarnya adalah 40 Newton, dia punya besar sudut adalah 30 derajat. Terus untuk F2-nya besarnya adalah 20 Newton, besar sudutnya 30 derajat. Maka di sini kita kerjakan satu per satu dulu. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan untuk mencari F1-nya. Maka di sini karena pada gaya F1 dia bentuknya miring atau punya sudut sebesar 30 derajat, maka kalau seperti ini harus kita uraikan dulu seperti ini. Kita uraikan gayanya ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Kita uraikan, maka di sini kalau untuk sisi yang dekat dengan sudut dia adalah cos, kalau sisi yang jauh dari sudut dia adalah sin. Maka kita kerjakan dulu untuk yang sumbu X. Pada sumbu X di sini sisi yang warna ungu ini dia dekat dengan sudut 30 derajat. Maka kita kembali ke sini bahwa untuk sisi yang dekat dengan sudut dia adalah cos. Maka di sini kita tulis berarti F1 cos 30 derajat. Berikutnya sekarang untuk yang sumbu Y. Pada sumbu Y sisinya ini jauh dari si sudut 30 derajat. Maka di sini untuk yang sisi Y berarti dia adalah kalau jauh itu sin. Maka F1 sin 30 derajat. Maka inilah yang dinamakan dengan penguraian. Jadi penguraian itu kita uraikan ke arah sumbu X dan juga ke arah sumbu Y. Syaratnya jika si gayanya ini dia pasti memiliki sudut. Ya. Begitupun sama untuk yang F2. Pada F2 kita uraikan ke arah sumbu X dan juga ke arah sumbu Y. Untuk yang sumbu X-nya di sini berarti dia dekat dengan sudut, dia adalah bernilai cos. Maka di sini TF2
cos 30 derajat. Berikutnya yang Y-nya berarti F2 sin 30 derajat. Nah, jadi pada penguraian langkah yang pertama adalah kita menguraikan dulu gaya apa saja yang bekerjanya. Langkah yang kedua adalah kita cari masing-masing dari gaya yang bekerja. Maka di sini Ibu akan mencari untuk yang F1 dulu. Pada F1 berarti di sini ada F1X sama F1Y. Untuk F1X-nya berarti yang ini, yaitu F1 cos 30 derajat. Untuk yang F1Y-nya berarti F1 sin 30 derajat. Maka tinggal dicari besarnya berapa. Kita masukkan F1-nya adalah 40. Di sini 40. Nah, cos 30 berapa? Itu setengah akar 3 kan? Setengah akar 3 berarti 40 kali setengah yaitu 20, berarti 20 akar 3 Newton. Sekarang F1Y-nya berarti 40 kali sin 30 adalah setengah. Di sini 20 Newton. Nah, syarat berikutnya adalah kita harus mengingat bahwa untuk gaya yang bekerja ke arah kanan dia adalah positif. Untuk gaya yang bekerja ke arah kiri, kalau ke arah kanan dia positif, kalau ke arah kiri dia negatif, ke arah atas dia positif, ke arah bawah dia negatif. Maka di sini untuk yang F1X dia kan bekerjanya ke arah kanan nih. Maka kalau ke kanan berarti bernilai positif. Maka untuk yang 20 akar 3-nya ini bernilai positif. Berikutnya untuk yang F1Y ini dia bekerja ke arah atas. Maka menjadi bernilai positif. Berarti di sini positif 20. Berikutnya ke F2. F2 berarti sama ya, ada F2X sama F2Y. Kita masukkan tadi F2-nya, yang X-nya adalah F2 cos 30 derajat, yang Y-nya yaitu F2 sin 30 derajat. Kita masukkan besar F2-nya adalah 20, cos 30 itu setengah akar 3, F2-nya ini 20 kali setengah. Yang ini jadi 10 akar 3 Newton, yang ini jadi 10 Newton. Nah, dilihat bahwa untuk yang F2X-nya dia bekerja ke arah kiri gayanya. Maka kalau dia ke kiri berarti tandanya negatif. Maka di sini kita pakai tanda negatif. Berikutnya untuk yang F2Y-nya dia ke arah atas. Maka kalau ke arah atas berarti nilainya adalah positif. Maka di sini kita pakainya positif. Oke, setelah kita menghitung dari besar masing gaya-gayanya, maka langkah berikutnya kita kumpulkan yang X dengan yang X, yang Y dengan yang Y. Maka di sini berarti ada sigma atau penjumlahan. Berarti sigma Fx, yang ini adalah sigma Fy. Ada F1X ditambah dengan F2X. Kalau ini F1Y ditambah dengan F2Y. Tinggal kita masukkan. F1X-nya adalah 20 akar 3, F2X-nya min 10 akar 3. Di sini 20 akar 3 min 10 akar 3, yaitu hasilnya 10 akar 3 Newton. Berikutnya yang F1Y yaitu 20, di sini F2Y-nya 10. Maka 20 kita jumlahkan dengan 10, yaitu besarnya 30 Newton. Langkah berikutnya adalah bagaimana kalau yang ditanyakannya yaitu berapakah besar gayanya secara keseluruhan. Maka di sini langkah yang ketiga adalah kita cari dengan F sama dengan akar
dari sigma fx kuadrat ditambah dengan sigma fy kuadrat. K akar sigma fx-nya yaitu 10 akar 3 ini dikuadratkan ditambah dengan 30 kuadrat. Maka kalau kita cari hasilnya 10 akar 3 berarti 10 kuadrat itu 100 akar 3 kuadrat yaitu 3, berarti 100 akar 3 adalah 330 kuadrat atau 900, maka dijumlahkan hasilnya 1200 Newton. Maka ini adalah besar dari gayanya. Jadi intinya di situ ya, bahwa kalau pada penguraian vektor itu kita harus menguraikan gayanya dulu. Kita uraikan ke arah X dan juga ke arah Y. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk penguraian vektor. Yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan vektor satuan. Jadi pada vektor itu dia punya satuan. Satuannya kita kenal dengan arah I, arah J, dan arah K. Dalam hal ini untuk vektor satuan adalah vektor yang besarnya sama dengan satu satuan, yaitu di sini ada vektor I sama dengan vektor J sama dengan vektor K, semuanya ini nilainya adalah 1. Itu untuk vektor satuan. Yang berikutnya adalah terkait dengan perkalian vektor. Pada perkalian vektor ada dua macam, yaitu ada perkalian titik dan juga ada perkalian silang. Untuk perkalian titik adalah dua buah vektor yang merupakan perkalian skalar. Jadi perkalian titik ini dinamakan dengan perkalian skalar. Kita ketahui bahwa skalar, besaran skalar adalah besaran yang hanya punya nilai saja ya. Dia hanya punya nilai saja tapi tidak punya arah. Maka nanti di sini antara perkalian dua vektor dia akan menghasilkan besaran skalar saja atau dia berupa nilai. Gitu. Nilainya berapa nanti kita pelajari. Oke. Maka di sini intinya perkalian titik dia hanya menghasilkan perkalian skalar atau berupa nilai dari vektor tersebut, karena hasil kali titik antara dua vektor menghasilkan sebuah besaran skalar ya. Untuk memudahkan dalam menghitung di sini, untuk tadi kita sudah kenal bahwa vektor satuan itu ada arah vektor I, ada arah vektor J, dan arah vektor K. Maka ini kalian harus hafal ya, harus diingat bahwa untuk I dot I yaitu sama dengan 1, J dot J sama dengan 1, K dot K sama dengan 1. Intinya di sini kalau pada perkalian titik, jika perkaliannya itu adalah perkalian si vektornya itu sendiri, maka dia nilainya 1. Tapi kalau selain dengan vektornya, maka dia nilainya adalah 0. Maka di sini contohnya adalah vektor I kali vektor J hasilnya 0, vektor J kali vektor K hasilnya 0, vektor K kali vektor I hasilnya 0. Misalkan soalnya vektor I kali vektor K, maka hasilnya juga 0. Yang kalian ingat harus, kalau pada perkalian titik yang diingat hanyalah ini aja. Nama lainnya perkalian skalar, terus kalau dia dikali dengan dirinya sendiri, besarnya pasti 1. Oke, itu ya. Yang berikutnya contoh soal, besar vektor A sama dengan 4 satuan dan besar vektor B sama dengan 5 satuan. Kedua vektor tersebut membentuk sudut 60 derajat. Tentukanlah besar hasil kali titik antara kedua vektor tersebut. Nah, langkah lainnya untuk mencari perkalian titik yaitu bisa kita gunakan rumusnya adalah A, B,
B dikali dengan cos alfa, atau vektor yang pertama kali vektor yang kedua dikali dengan cos alfa. Vektor yang pertama besarnya adalah tadi 4 satuan ya. Terus vektor yang keduanya di sini 5 satuan. Berarti 4 dikali 5 cos alfanya adalah 60 derajat. Maka 4 kali 5 kali setengah yaitu 10 satuan. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa dari yang awalnya dia punya besar vektor dikali dengan besar vektor akan didapatkan berupa nilai saja. Gitu ya. Itu untuk perkalian titik. Yang selanjutnya adalah perkalian silang. Perkalian silang ini kalau pada perkalian titik dia menghasilkan besaran skalar, tapi kalau pada perkalian silang dia akan menghasilkan besar berupa vektor. Maksudnya apa? Oke, jadi di sini ya. Kalau dia tadi kita menemukan kalau dikali dengan dirinya sendiri maka dia punya nilai, tapi kalau pada perkalian silang jika dikali dengan dirinya sendiri dia hasilnya akan 0. Nah, di sini perbedaannya ya. Berikutnya untuk menghafalkan arah-arahnya kita ingat di sini bahwa urutannya yaitu ada I, J, K. Nah, kalian membacanya dengan cara arah jarum jam. Kalau dia searah dengan arah jarum jam berarti bernilai positif. Kalau dia berlawanan maka dia bernilai negatif. Kita cek ya. Coba kita cek di sini I kali J. I kali J dia kan searah jarum jam ya, maka kita dapatkan besarnya positif K. Berikutnya J kali K. J kali K dia juga masih berarah dengan searah jarum jam, maka di sini besarnya adalah I. Berikutnya K dikali I, dia juga masih searah ya, maka hasilnya positif J. Berikutnya yang ini kita cek J kali I. Nah, J kali I dia arahnya berlawanan. Kalau berlawanan berarti kita gunakannya negatif. Maka J kali I hasilnya adalah min K. Berikutnya I kali K. I kali K dia juga berlawanan ya. Maka di sini negatif J berarti hasilnya yang ini. Berikutnya K kali J dia juga kebalik, maka jawabannya adalah min I. Nah, untuk perkalian vektor pada perkalian silang, kalian untuk yang silang yang diingat hanyalah kalau dikali dengan dirinya sendiri hasilnya 0. Berikutnya untuk perkalian vektornya ingat dengan konsep arah jarum jam yang ini. Tuh. Berikutnya kalau pada perkalian silang tadi kita gunakan kalau untuk perkalian titik pakainya cos, kalau pada perkalian silang kita gunakannya adalah sin. Oke, langsung aja ke contoh soal. Contoh soalnya di sini yaitu bentar ya. Oke, contoh soalnya di sini diketahui tentukan hasil perkalian silang. Perkalian silang berarti tadi yang terakhir ya, yang akan menghasilkan bentuk perkalian vektor. Perkalian silang diketahui V1-nya sama dengan I tambah 2J min 3K. Terus V2-nya adalah 2I min 3J tambah 4K. Perkalian silang berarti di sini kita masukkan ini yang V1-nya, ini yang V2-nya. Nah, sudah kita masukkan, kita hitung dengan konsep pelangi waktu kalian di SMP. Berarti di sini I dikali dengan 2I. Nah, I kali I tadi dia adalah bernilai 0 ya, karena dikali dengan dirinya sendiri. Berikutnya ini yang 0-nya. Terus I kali
J. Nah, I kali J dia akan menghasilkan positif K. Maka di sini I itu sama dengan 1, berarti 1 dikali 3 adalah 3. Dikali dengan min berarti min 3K. Berikutnya adalah I dikali dengan 4K. Nah, I dikali K dia berlawanan ya, maka menghasilkan min J. Terus ini I sama dengan 1, berarti 1 kali 4 adalah 4. Karena dia berlawanan berarti menjadi min 4J. Berikutnya, nanti langkah yang ini sama ya, kita kalikan silang seperti ini. Nah, seperti ini tuh per 1 dapatlah hasil yang ini. Terus, kalau yang ini, kalau yang 3K-nya kita kalikan juga ke sini, ke sini akan dapatkan hasil yang ini. Maka karena dia perkalian silang, lalu kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah yang ini. Pertanyaan berikutnya, kalau yang ditanyakan berapakah besar V-nya, berarti kalau besar V-nya tinggal kita akar kuadratkan saja. Berarti di sini min I adalah min 1 kuadrat, min 10 berarti min 10 kuadrat, tambah min 7K berarti min 7 kuadrat. Hasilnya adalah 5 akar 6 satuan. Oke, cukup untuk materi vektornya. Kita lanjut ya ke contoh soal. Kita ke contoh soal. Kita cek untuk yang ini. Diketahui untuk vektor, kita cek nomor 43 ya. Diketahui dua buah vektor berikut. A sama dengan 4I min 5J tambah 2K. B-nya 8I tambah 7J min 5K. Nomor 43. Resultan dari kedua vektor tersebut adalah, berarti di sini untuk yang A-nya tinggal kita jumlahkan saja. Berarti 4I ditambah 8I yaitu 12I. Berikutnya yang B-nya. Berarti min 5J ditambah 7J. Min 5 tambah 7 yaitu 2J. Sekarang yang K-nya ya, ini ini yang I, ini J, ini yang K. Berarti yang K berarti 2K min 5K. 2 dikurang 5 yaitu min 3K. Maka hasilnya berarti 12I tambah 12J min 3K. Hasilnya yang B. Tuh. Berikutnya kita coba ke contoh soal nomor 45. Dua buah vektor P dan Q memiliki besar satuan dan 12 satuan. Kedua vektor membentuk sudut 53 derajat. Yang ditanyakan nilai dari A cross B adalah berapa? Maka di sini karena dia punya sudut, kita gunakan rumusnya adalah yang sin atau yang cos ya. Kita pilih yang mana yang akan digunakan. Oke, diketahui di situ bahwa A cross B sama dengan A. Nah, kita lihat di sini ya. Kita balik lagi. Tadi pada perkalian silang mana ya? Nah, pada perkalian silang yang kita gunakan adalah sin. Maka kita tulis berarti AB sin alfa. Nah, A-nya adalah 8, ini B-nya 12 sin 53 derajat. Sin 53 derajat itu besarnya adalah 4/5. Berarti di sini 8 kali 12 kali 4/5. Akan didapatkan hasilnya adalah 76,8 satuan. Gitu. Jadi begitulah cara untuk mengerjakan vektor satuan. Oke, untuk materi vektor cukup sampai sini. Nanti kalian silahkan untuk mengerjakan soal dari ibu akan ibu cantumkan di GCR ya. Oke,
Terima kasih semuanya, semangat untuk PTS-nya, semoga dilancarkan. Wassalamualaikum.